Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur ya bisa kembali datang di rumah Tuhan. Kita bisa beribadah meskipun kita secara online di rumah, tetapi adik-adik tetap bisa memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri ya untuk memuji Tuhan. Nah, kita naikkan pujian Happy ya ya ya, happy ye ye ye, sambil melakukan gerakan. Adik-adik yang di rumah tetap ya bergerak ya. Oke. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Semakin mendalam. Akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Biarlah kita benar-benar menghayati pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Meskipun kami masih dalam situasi virus corona, kami harus beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah kami tetap memuji Tuhan dan kami tetap bersyukur untuk semua keadaan ini. Biarlah Tuhan yang mengendalikan suasana hati dan pikiran kami pada saat ini. Kiranya kami terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Sucikan hati kami satu persatukan. Layakkan lause kami yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan, semua doa kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin. Pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terdapat di dalam kitab Matius.
Anak-anak bisa lihat Alkitabnya di dalam rumah ya. Pasal yang kelima, Matius pasal 8, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Alkitab diceritakan bahwasannya pada saat itu ada seorang perwira. Dia datang kepada Yesus, dan Yesus pada saat itu berada di Kapernaum. Nah, perwira ini adalah seorang pejabat, dan dia juga memiliki bawahan, dan dia juga memiliki seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba ini sedang terbaring sakit, dan hamba ini mengalami kelumpuhan dan penderitaan yang sangat dalam karena sudah berlarut-larut. Mereka sudah berusaha pergi mencari obat maupun tabib-tabib, tetapi sampai saat ini juga belum sembuh. Ketika perwira ini datang kepada Tuhan dengan satu pengharapan, dia berharap Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya ini. Kemudian dengan bersujud, dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. "Tolonglah hambaku, di rumah sedang menderita sakit penyakit, dan sudah lama sekali. Saya tahu Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Tolonglah dia." Kemudian Tuhan Yesus berbelas kasihan kepadanya dan berkata, "Ya, saya akan ikut ke rumahmu dan akan melihat dan akan membantu menyembuhkannya." Tetapi perwira ini berkata, "Oh, tidak perlu. Tuhan tidak perlu datang ke rumah saya. Cukup katakan sepatah kata saja. Saya yakin hambaku akan sembuh." Kemudian Tuhan heran dan dia takjub karena dia tidak pernah menemukan seorang yang memiliki iman yang begitu kuat. Yesus berkata, "Terjadilah sesuai dengan imanmu." Ketika perwira itu pulang ke rumah, benar, dia mendapatkan hambanya itu sudah sehat dan sudah bisa tertawa. Dia merasa bersyukur sekali. Ternyata Tuhan menyembuhkan hambanya ini. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Marilah kita memiliki iman seperti iman dari perwira ini. Iman yang kuat, yang percaya Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Kita harus memiliki iman seperti ini. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita ketika kita berada dalam keadaan sakit penyakit
seperti hamba dari perwira ini. Atau ketika kita mengalami masalah apapun dalam virus corona ini terutama, satu-satunya pengharapan kita yang harus kita percaya adalah Tuhan Yesus. Marilah kita memiliki iman seperti ini. Ada apapun masalah anak-anak di rumah, anak-anak bisa memohon kepada Tuhan agar Tuhan sembuhkan sesuai dengan keinginan Tuhan dan kehendaknya. Kita memiliki iman yang kuat seperti perwira ini. Mari adik-adik, kita bisa datang sekali lagi kepada Tuhan melalui iman percaya kita. Dan kita yakin dan percaya kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Mari, inilah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki iman yang kuat seperti perwira ini. Bisa mengatasi segala masalah dengan iman kita yang kuat. Kita tahu Allah kita sanggup mengalahkan segala sesuatu. Apapun masalah kita, sakit penyakit, dan segala problem, segala masalah, kita datang kepada Tuhan dan kita memiliki iman. Sekali lagi, inilah firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan telah selesai. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa memberikannya melalui transferan ke bank atau melalui QRIS, bisa juga dilakukan. Bisa minta bantuan kepada mamanya untuk bisa melakukan itu semua. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kita masuk ke dalam doa. Marilah kita masuk di dalam doa penutup. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan dan puji-pujian yang telah kami lakukan. Biarlah firman-Mu itu mengajari kami untuk kami juga beriman seperti perwira ini. Meskipun dia belum melihat hasil, dia sudah percaya dan yakin akan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pelajaran buat kami. Kami mau juga memiliki iman seperti perwira ini, menghadapi suasana segala situasi terutama virus corona ini. Biarlah kami beriman dan berpengharapan suatu saat kami akan bebas daripada masalah virus corona. Apapun masalah kami semua, kami biarlah memiliki iman yang teguh dan percaya sungguh hanya kepada Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih. Biarlah semua doa kami ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Sampai ketemu minggu depan.